penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Oh, di manakah aku bisa sembunyi? Aku bakal tetap menegur Todi kok, dengan cara baik-baik. Ya, dia aku anggap ibarat orang yang kesesat di hutan dan nggak tahu harus melakukan apapun. Kalau pakai cara baik-baik nggak bisa, otomatis terpaksa aku menggunakan cara kekerasan. Sampean ojo banter-banter loh. Mas, remeh aja, Mas. Aku udah habis pikir, belakangan ini banyak sekali barang-barang yang hilang di pesantren. Nyuwun saya mau minta maaf nih Mas Bro. Mungkin apa ada hubungannya sama si Begundal Gedibal sama si Tato itu ya? Kamu inget Rifat nggak? Anaknya Om Satrio itu? Iya ingat, kenapa? Dia ngelahirin juga, mah? Bukan begitu. Rifat itu kan nikahnya beda seminggu dari kamu. Tapi Mama dapat kabar loh, kalau istrinya itu udah hamil. Tapi sebaiknya kamu balik dulu ke Jakarta ya. Kondisi kamu seperti ini, ya kan Bu Dokter? Iya betul Bu, harus mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Mom, I wanna stay here. Marlina mau tetap di sini. Aku mau tinggal di pesantren ini, Mam. Nyuwun saya belum Mas minta maaf. Ini punya siapa Mas? Masya Allah, Jip. Sekarang kita yang malu apa sampean yang malu, ya ndak? Loh kok iso ning kene? Ampuh kok malah tanya saya. Sik. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Nanti akan menimbulkan fitnah. Najib Maghrib tidak pernah mengambil barang yang bukan hak. Paham? Hati-hati. Sudah terbukti, Jip. Wong itu buktinya. Le, tapi masalahnya barang buktinya ini ada di kamarmu, Le. Itu tuh. Berarti sudah jelas sampean yang mencuri, Jip. Mas Najib lakunya. Wakil ketua pondok pesantren Darussalam ini ternyata pencuri. Betul. Ada pencuri. Lele. Piye to, Le? Dari kecil, ibu itu selalu mendidik kamu tentang kejujuran paling utama. Karena kejujuran itu adalah mata uang yang bisa berlaku di mana-mana. Kok kayak ngono to, Le? Astagfirullahaladzim, Bunda. Bunda yang mengerti Najib. Justru Bunda tidak boleh mengambil kesimpulan secara cepat. Nanti Bunda itu bisa memfitnah Najib sebagai anak sendiri. Bun, Bapak, untuk semuanya dengar. Najib Maghrib ini sering menerima fitnah. Jadi aku tidak takut. Silahkan laporkan ke Pak Kiai Abdullah dan Wahyu. Aku siap dipertemukan mereka dan aku siap disidang. Karena mik itu bukan aku yang mengambil. Tenanan, Le. Bunda tenang saja. Sudah biasa. Najib difitnah seperti ini sudah biasa. Astagfirullahaladzim. Jip,
Sampean itu ndak boleh seujon karo kita ya ndak. Betul. Sampean itu ndak boleh mengambil kesimpulan. Silakan laporkan ke Pak Kiai dan Wahyu, aku sudah bilang. Nggak usah gerutu di situ. Tidak maling, Sender. Terus gimana kasusnya, Mas Bro? Kan Najib sudah bilang, kita serahkan sama Pak Kiai sama Wahyu yang berwenang. Oh, gitu. Memang Bun, semakin orang tinggi itu semakin angin kencang menghampiri. Begitu juga dengan Najib. Walaupun Najib sekarang hanya menjabat sebagai wakil ketua, tapi tetap menjadi ladang empuk untuk menerima fitnah. Ya wes. Ayo. Kalau begitu langsung aja kita berangkat ke rumah Pak Kiai. Betul. Ayo sekarang. Ayo. Nggak bisa didiamkan maling ini. Iya. Betul nggak? Betul. Bahaya. Kita sekarang. Nanti makin banyak barang yang hilang di pesantren ini. Betul. Ya wes, ayo. Ayo. Kape. Kita Kemon. Pak, ayo Pak. Pak, cerita ya Pak. Ya Allah, mohon lindungi anak hamba ya Allah. Semoga Najib benar-benar tidak melakukan apapun yang kau larang. Amin. Baskomnya ada, tapi sendok garpunya berkurang nih, Nis. Terus juga piring, ya, berkurang. Dan ada satu lagi, Nis. Panci baru yang aku beli, itu ndak ada. Padahal belum pernah dipakai. Kemana yo? Aduh Mbak, ndak tahu toh Mbak. Yo emang Nisa perhatiin sih sekarang ya. Semakin banyak aja Mbak barang yang hilang. Syah, kamu lihat ndak panci barunya? Syah, kamu kenapa sih kok mukanya murung gitu? Iya Mbak, aku kok ada sesuatu yang ganjel banget ya. Kayak tuh aku ngerasa kehilangan. Yo memang semuanya udah hilang Tosya. Piring, panci, garpu, sendok udah pada hilang. Dan semuanya nggak ada yang tahu. Wah, bukan masalah itu. Tapi soal Marlina. Semenjak Marlina pergi dari pesantren iki, aku kok jadi kepikiran dia terus ya. Begitu orangnya ada, malah berantem terus. Begitu orangnya pergi, baru deh kita kangen. Kadang-kadang tuh manusia seperti itu. Mereka akan sadar kalau sesuatu itu terasa berharga kalau kita sudah ditinggalkan. Iya Mbak, aku jadi nyesel banget. Kenapa ya selama Marlina ada malah aku kasarin? Kenapa ndak aku sayang-sayangin? Aku sekarang kesepian banget Mbak. Ndak ada Mbak Meni. Dan sekarang Marlina udah pulang ke Jakarta. Ya wes Tosya, yang udah sih udah, lewatin aja. Nggak usah dipikirin. Yang penting kan sekarang ada aku sama Mbak Nada, yuk. Kejadian seperti ini sering kali saya alami, Pak Kiai. Tapi sekarang saya sudah pada tahap yang terima saja dengan senyuman. Tapi kalau seandainya Pak Kiai memang tetap ingin mengambil satu keputusan untuk menghukum saya siap Pak Kiai. Tapi demi Allah, bukan saya mengambil barang ini. Masya Allah, Cip. Mana Bapak percaya kamu mengambil barang yang bukan hak kamu. Alhamdulillah. Bapak tahu kamu. Apalagi sekarang kamu kan jadi wakil ketua. Betul, Jeb. Sebenarnya gue pribadi nggak pernah curiga atau nuduh lu seperti ini. Mungkin ini semua itu ada salah paham. Dan gue berpikir semua ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, si pencuri itu mungkin
takut ketahuan, makanya dia buru-buru ngelempar mic itu dan sengaja mic itu jatuh ke kamar lo. Kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua ada yang nggak suka sama posisi lu sekarang. Makanya mungkin dia iri sama lu, makanya dia pengen ngefitnah lu pakai cara seperti ini. Ya itu sih cuman pemikiran saya aja Pak Kiai. Kalau Bapak cenderung pada pemikiran kamu yang pertama ya? Nyuwun sewu Pak Kiai. Kalau saya lebih cenderung ke pemikiran Wahyu yang kedua. Maksud kamu? Gini Pak Kiai. Walau hanya sebatas wakil ketua, jabatan itu jabatan yang sangat strategis. Bukan hanya sebagai ban serep yang hanya manggut-manggut saja sama ketua, enggak kerja, enggak seperti itu. Saya selalu memberikan kontribusi untuk kemajuan pesantren Darussalam. Jadi memang jabatan wakil ketua ini sangat strategis dan masuk akal. Kalau banyak sekali para santri ingin menggulingkan saya, ingin menjatuhkan saya sebelum masa periode saya ini habis. Jadi mungkin ya saya lebih setuju dengan pemikiran Wahyu yang kedua. Kalau Bapak beda ya, Cip. Nek opo kok mau menggusur wakil ketua? Kenapa enggak sekalian ketuanya saja yang digusur? Ya mungkin ada beberapa para santri itu mungkin ya, itu memang sudah sangat sebel sama Najib Maghrib. Karena memang saya masih sangat konsisten untuk menjaga semua peraturan, semua kesepakatan kita di pesantren Darussalam saya terus jaga. Saya tidak mudah kompromi dan saya sangat tegas. Mungkin itu yang mereka akhirnya jadi jenuh dan jadi benci sama saya. Pemikiran saya yang kedua, kenapa mereka tidak mengincar jabatan ketua yang dijabat oleh Wahyu Subuh? Ya mungkin mereka takut Pak Kiai. Lawang ketua pengurus pesantren Darussalam ini kan menantunya Pak Kiai Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ada Mas Najib. Maaf ya mengganggu sebentar. Ada apa Nada? Ini loh Mas, soal barang-barang yang sering hilang belakangan ini. Jadi barusan itu di dapur banyak peralatan dapur yang hilang juga. Berarti pemikiran aku yang kedua itu salah. Jip, ini itu benar-benar murni pencurian, bukan pencemaran nama baik. Kemungkinan itu cenderung lebih besar Wahyu. Saya sangat setuju. Dan memang ya seperti itu keadaannya Pak Kiai. Ya, berarti ada satu cara untuk menangkap pencuri itu. Apa Wahyu? Jadi kamu punya ide apa, Wahyu? Gini aja Pak Kiai, kita taruh uang atau barang berharga di suatu tempat. Kita tunggu sampai pencuri itu mengambilnya, jadi kita tahu siapa pencuri itu. Ide yang bagus ya. Udah, ayo secepatnya kita lakukan. Iya Pak Kiai. Cih, sangat masuk akal. Tapi mohon maaf Pak Kiai, Wahyu, jangan sampai rencana ini seluruh santri itu tahu. Oke, betul. Jadi takut nanti dia dengar, jadi tidak akan melakukan hal itu. Ya, oke. Itu juga bagus. Ya udah kalau gitu, aku permisi ke belakang sebentar ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nada, kebetulan sini deh. Nada, Mama itu dapat kabar dari teman Mama di Jakarta ya. Katanya dia bilang ada dokter kandungan yang bagus banget. Maksudnya, Ma? Gini loh, gimana kalau weekend besok kamu sama Wahyu ke Jakarta?
datang ke dokter kandungan itu yang direkomendasikan sama teman mama. Mau kan? Tapi Mas Wahyu kan belum tentu setuju. Duh, udah nggak usah mikirin Wahyu. Kalau mama yang ngomong sama dia, pasti dia mau. Ya? Ya udah kalau gitu mama ke kamar dulu ya. Nanti kita makan sama-sama, oke? Nada, kamu kenapa, Nak? Bu, apa Ibu benar-benar serius mau kembali ke Mesir? Nada, kamu kan tahu kios souvenir kita, siapa yang jaga, siapa yang ngurus kalau bukan Ibu? Bu, tapi Nada masih butuh Ibu. Kenapa sih, Bu? Setelah sekian lama Ibu ninggalin Nada, Ibu sekarang harus pergi lagi ke sana. Bu, Nada masih rindu sama Ibu. Nada masih membutuhkan Ibu. Maafkan Ibu, Nak. Bukan maksud Ibu membuat kamu jadi sedih. Tapi Ibu di sana masih ada kerjaan. Nada, kamu kan sekarang sudah ada Wahyu. Ada yang menjaga kamu. Tapi Bu, Nada nggak tahu harus cerita sama siapa nanti kalau Nada punya masalah. Kan ada ibunya Wahyu. Ada mertua kamu. Dia udah janji sama Ibu mau bimbing kamu, mau bantu kamu apa aja yang kamu butuhkan. Kamu udah dewasa, Nak. Nada, kamu harus kuat. Kamu harus sabar. Ibu yakin kamu pasti kuat. Aku nggak nyangka ya. Mosok make masjid ada di kamarnya Mas Najib. Lah iya, paling juga kebetulan ada yang mau fitnah Mas Ustadz. Alah, ndak mungkin. Mosok toh Mike dari masjid tiba-tiba terang pip, masuk ke bawah kolong meja di kamar Mas Najib. Itu sampean ndak usah ngebelain bos sampean. Ayo, ngaku belain dong. Sopo sing belain ya? Todi saudaraku, subhanallah. Lu apaan sih? Gus, sampean itu tenang, ndak usah emosi. Sampean itu harusnya itu berbaur sama kita-kita. Kita ini kan tinggal satu tempat tinggal ya toh, tinggal dalam satu pesantren. Jadi ndak usah misa-misa, yo, harus membaur. Apa yang dikatakan Mas Bejo ini benar. Kita itu saudara, seiman. Saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, memajukan pondok pesantren Darussalam ini. Baru saya tahu ternyata ada santri Gembulo. Aduh, apa tuh Gembulo? Apa gue? Gendut gitu loh. Bar Gembulo. Banyak bacot lo semua. Bohong lo semua tau gak lo? Tenang. Sabar. Mereka benar. Ustaz Salman! Gimana Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semuanya? Pak Ustadz, luar biasa Pak Ustadz.
Aduh, alhamdulillah Pak Ustadz kita ini sudah kembali ke pesantren Darussalam ini. Kita itu rindu loh Pak Ustadz. Betul Pak Ustadz. Tapi ngomong-ngomong Pak Ustadz ini penampilannya beda. Beri hormat pada kakakmu. Pengedan. Bercanda Pak Ustadz, bercanda. Saya Saking kangennya. sengaja berpakaian ini untuk memberikan surprise kepada kalian. Alhamdulillah. Yus, Pak Ustadz, monggo. Kita ketemu dulu karo Pak Kiai Abdullah ya toh? Dia juga pasti sudah rindu sama Pak Ustadz ya toh? Alhamdulillah, saya juga rindu dengan Pak Kiai dan kalian semuanya. Alhamdulillah. Ini tak dipinjam dulu Pak Ustadz ya, biar kelihatan keren. Ini oleh-oleh semua isinya. Siapa tuh orang? Lah, kan barusan mereka bilang Ustadz Solmed, Bos. Saya tuh merasa rindu sama kalian semuanya. Alhamdulillah Allah izinkan bisa kembali lagi dengan selamat ke pesantren ini. Alhamdulillah. Oleh-olehnya ada. Oh ada, tenang. Alhamdulillah. Ternyata kedatangan saya cuma itu yang kamu harapkan. Pak Ustadz itu oleh-olehnya buat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar? Aduh, alhamdulillah. Pak Kiai sehat? Sehat, alhamdulillah. Sampean sehat, alhamdulillah sehat. Selamat, Pak Kiai sudah sempurna menjadi seorang ayah. Amin, amin. Aduh, Bapak senang nih. Alhamdulillah. Sampean udah kembali, udah bisa ngumpul lagi sama kita di sini. Berkat doa ya. Pak Kiai. Amin. Ustaz Najib, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah senang Ustaz. Alhamdulillah. Sehat kabar? Alhamdulillah. Gimana pesantren? Aman terkendali. Alhamdulillah. Dan sudah saya serahkan jabatan kepada pengantin baru ini. Subhanallah, ini toh pengantin barunya. Sehat bro. Mohon maaf ya bro, saya nggak bisa hadir di pernikahan kamu. Nggak apa-apa, yang terpenting doanya itu kan menyertai. Amin. Semoga kamu bisa membina keluarga yang sakinah, Amin. mawaddah, warohmah, dan insya Allah biar cepat punya momong. Amin. Terima kasih, terima kasih. Wes, kalau gitu Mali, kita sholat asar berjamaah. Setelah itu pasti kita rindu dengan suaranya Ustadz Mahmud kita ini untuk memberikan tauziah kepada kita. Ayo. Bang! Monyet nih anak. Lari kemana sih? Kabur kan anaknya. Weva, lu tau gak Iqbal kemana? Apaan sih bos? Lu denger ya? Kalau gua tanya, lu langsung jawab. Iya, ampun Bos. Lu ngapain sih nungguin gitu? PS gue hilang, Bos. Tadi ada di sini. Pes. Kan gua udah bilang sama lo. Barang-barang kita di sini itu bakalan disita sama penjaga pesantren itu yang rese, tau nggak? Lu nggak bakalan betah deh di sini, apa-apa juga disita. Tapi kapan ngambilnya, Bos? Pakai nanya lagi. Asal lu tahu ya, kemarin nih BB gue, headphone gue itu juga pada hilang. Terus gue ngapain dong? Nggak ada PS, laptop nggak ada. Cengok nih, males gue. Bos, ini kita ke masjid aja yuk. Ada rame-rame tuh. Ngapain juga gue kesana? Gue ke masjid aja, ngorin lu marah-marah mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah bisa kembali ke tanah air dan telah bertemu serta mampir di rumah yang menciptakan alam semesta ini. Ke Ka'bah Baitullah, Ka'bah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapa yang tidak bangga dan tidak senang ketika kita bisa bertamu ke rumah Allah. Di sana ada tempat yang mulia namanya Multazam. Multazam itu antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Yang ketika kita berdoa di situ kepada Allah, wajib buat Allah untuk mengabulkan setiap orang yang berdoa di tempat itu. Bukan hanya sebagai keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan, tapi menjadi kewajiban untuk Allah mengabulkan doa hambanya yang meminta di Multazam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku sambut panggilanmu ya Rabb. Ku datangi rumahmu. Aku rindu kepadamu. Aku ingin berjumpa dengan kekasihmu. Aku ingin memohon munajat, meminta kepada Engkau ya Rabbana. Aku ingin pesantren ini senantiasa Engkau berkahi dan menjadi tempat untuk siapapun menjadikan contoh dari pesantren Darussalam ini. Kembali ke Madinah, kita berziarah ke makam manusia yang mulia, manusia yang agung, yang tidak punya dosa dan dijamin masuk surga. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teringat akan perjuangannya beliau, karena jasanya sehingga kita mengenal Allah. Karena kesabarannya Islam kemudian diterima di seluruh dunia ini. Ketika dilempari oleh orang-orang kafir Quraisy, tak ada daya dan upaya karena di Mekah umat Islam saat itu minoritas. Beliau hanya berdoa kepada Allah ketika ditimpuki batu oleh orang tua, muda, anak-anak, perempuan. Muhammad penipu, tukang bohong, engkau penyihir, keluar kau dari Taif. Bercucuran darah dari kening beliau, hidung beliau, dan kemudian mengucurlah darah itu. Sampai malaikat gunung kemudian menawarkan bantuan, ya Muhammad, andai kata kau minta untuk aku hancurkan bukit Taif ini, kan ku hancurkan mereka dengan aku berikan timpahan dari bukit gunung Taif ini. Apa jawaban Nabi? Lah, jangan. Mereka orang-orang yang belum tahu tentang kebenaran yang aku bawa. Kelak akan lahir generasi di tempat ini, orang yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah 100% di Taif semuanya muslim. Inilah orang yang kita datangi, kita ziarahi kuburannya. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan saya dan kita semuanya Allah izinkan untuk kembali ke tanah suci, berziarah ke makam Nabi, dan mengunjungi rumah Allah, Ka'bah Baitullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan terakhir saya mau kasih hadiah pantun buat pengantin baru. Sungguh senangnya pengantin baru, malam pertama oh malu-malu. Malam kedua padamkan lampu. Malam ketiga nggak boleh tahu. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan doanya selama ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syah, aku tuh kadang suka ngiri kalau ngeliat Mbak Nada karo Mas Wahyu. Kira-kira kapan ya aku bisa kayak mereka? Lah nasib mungkin gimana sama si buntelan kentut itu, hah? Aku dong, baru aja maju selangkah, tapi itu sangat berarti bagiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calon ibu mertua. Ayo Bu, masuk Bu. Kok kamu seenaknya aja sih? Kok kegeran? Gini loh, ibu nang kene mau bilang sama kamu ditunggu di kamarnya Najib. Kamarnya Mas Najib, kamarnya Mas Najib. Sek. Ibu sama bapak mau membicarakan hal yang penting, serius tentang anak ibu yang satu-satunya itu, Najib Maghrib. Paham? Bu, sekarang meetingnya Bu. Iya. Ya wes, ibu duluan. Ibu duluan ya Mbak. Iya. Assalamualaikum. Nis, Kak. Nggak usah lebih toh, Sa. Nis, aku ini seneng banget loh, Nis. Ada dengar apa? Barusan Ibu Najib nyuruh aku apa? Ke kamarnya Mas Najib. Dan kita akan membicarakan sesuatu hal yang penting, Aisyah. Itu artinya, Nis ya. Aku bakalan dinikahin karo Mas Najib, Nis. Soalnya tadi kan aku di sini baru ngomong toh, kalau aku tuh baru maju selangkah aja udah berarti. Apalagi malam ini aku maju 2 langkah. Nis, aku masih semaput, Nis. Doain aku ya, Nis ya. Assalamualaikum. Itu pasti Nada. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, Wahyu. Oh, Ibu. Kamu bikin kaget Ibu aja. Bu, maaf ya Bu, maaf. Maaf banget, kirain tadi Nada. Romantis banget. Oh ya, Yuk. Ini makanan kesukaan Nada. Iya, makasih ya Bu. Wahyu, sebelum Ibu pergi, Ibu ingin turutin semua kemauannya Nada. Dalam waktu dekat ini kan Ibu harus berangkat ke Mesir. Nada itu sedih banget. Nada nggak mau Ibu pergi. Tapi Ibu nggak punya pilihan. Ibu titip Nada sama kamu ya. Jaga Nada baik-baik. Kamu jangan pernah melukai perasaannya. Insya Allah Bu, saya akan membahagiakan Nada. Terima kasih ya Wahyu. Ya udah, Ibu pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah sasaran lagi. Sama istri gue sikat. Udah lama banget ya. Tapi nggak apalah. Berarti Sanggar Batik itu udah kemajuan. Waalaikumsalam. Sayang.
sayang. Mama. Wahyu. Kamu tuh kenapa sih? Terus, loh, ini lilin-lilin. Ada apa? Rumah kamu mati lampu? Ah, Mama kayak nggak pernah muda aja, mah. Wahyu itu lagi pengen bikin surprise buat Nada. Mama ini sengaja datang ke sini ya mau nyuruh kamu sama Nada meriksakan diri ke dokter. Ke dokter? Iya, siapa tahu ada yang salah, ada kelainan yang membuat dia itu tidak hamil-hamil sampai sekarang. Masya Allah, Mah. Kenapa sih? Setiap Mama datang ke sini, pasti Mama ngebahas hal itu. Aku tahu Mama itu udah gak sabar kan buat nimang cucu. Tapi kan semuanya itu butuh proses, Mah. Proses? Berapa lama? Wahyu, Mama kasih tahu ya. Wanita itu dianggap sempurna kalau dia itu memberikan keturunan. Mah, Wahyu tolong sama Mama. Apapun kondisinya Nada, dia itu tetap wanita paling sempurna di mata Wahyu, Mah. Tapi kan gak ada salahnya kalau kamu itu sama dia meriksakan diri ke dokter. Coba deh kalian ke Jakarta, ada dokter bagus di sana. Nanti Mama antar, ya? Supaya kamu tuh bisa konsultasi sama dokternya. Gak sekarang deh, Mah. Masih terlalu dini. Ya udah, terserah kamu deh, Wahyu. Tapi yang pasti, kalau Nada belum hamil juga sampai bulan depan, kalian berdua harus memeriksakan diri ke dokter. Ya? Ya udah, Mama pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan kurang ajar. Sempit loh Mas, sempit jalannya Mas. Bapak mau kemana sih Pak? Bapak. Jangan lucu. Dengan nyata. Loh sempit tenan kok. Astagfirullahaladzim, maaf. Jangan lucu-lucu, ntar sini dibanyakin. Walaupun hanya menjabat sebagai, oke? Walaupun menjabat, oke? Oke sendiri salah. Enggak karena emosi mukanya udah. Minta maaf Mas Bro. Ini mau mana lu? Mau mana lu? Apaan nih? Dari tadi gue udah ketawa nih lucu. Oke. Lanjut. Pemirsa, apa yang akan terjadi pada Najib? Silakan, jangan. Gitu aja kok repot. Gitu aja kok sorry. Bukan itu maksudku, tapi Oh my God. Enggak sih rata, itu binatang. Rapet. Enak. Dari dialog kayak tadi. Arman, sange itu Arman sudah. Setia gue 3 kali juga. Kayak megang tete. Ngaco. Awas, Pak. Aduh, tampaknya bontot. Aduh, bontot. Tot, lu ngambil pegangan gue, Tot. Apa gue yang ngambil pegangan lo? Beri hormat pada Mr. Sama jenenge? Kamu, Pak. Kakak Wong. Masya Allah. Apa kabar Pak Kiai?
Iya Bu, coraknya juga unik tuh Bu. Ya? Jarang ada. Lu ah, yang mana nih? Oh. Cari tempat sembunyi, oh